Cuma tadi baru kan kita ngantri ya, karena di dalam kan memang aturannya satu-satu. Nggak, kita satu sama lain tidak bisa mendengar percakapan masing-masing karena takutnya saling mengcopy. Jadi tadi pertama Mami dulu, habis Mami ini, habis jam makan siang mungkin berapa menit lagi, baru aku masuk, baru nanti saksi-saksi yang lainnya juga. Seperti biasa, ada banyak tentang rumah tangga mereka yang ditanyakan pada saya. Masalah Virgo, ada kekerasan terhadap anak, terus kemudian sering berantem apa enggak, terus kemudian apakah Mami mengetahui ada surat-surat perjanjian pernyataan yang dibuat sama Inara, sama Virgo, sama mamanya. Saya sama sekali nggak tahu. Cuman setelah ribut-ribut baru saya tahu itu di televisi. Itu yang dipertanyakan sama saya. Ya saya jawab apa adanya, apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan. Saya orang tua, saya nggak mau berbohong, saya nggak mau berdusta. Apalagi hal yang seperti ini. Ada banyak hal yang saya jaga di satu saat untuk cucu saya tentunya, ya kan? Yang saya mengharap banget, walaupun terjadi perceraian ini, nantinya tolong bapak dan ibunya jangan sampai membiarkan anaknya, harus saling memperhatikan. Dalam artian memberi waktu, mendidik, mengayomi, bukan hanya duit yang bisa dikasih sama anak, sentuhan seorang ayah, sentuhan seorang ibu, ya, pengertian ketika dia membuat salah. Itu yang saya katakan di sidang tadi yang ditanyakan oleh Pak Hakim dan seluruh yang berkompetensi di situ. Gitu. Saya sih berharap, dari pertama saya sudah bilang, saya tidak inginkan perceraian ini. Tetapi kan yang punya hati, yang punya persoalan kan mereka berdua, ya. Ketika saya bilang kalian jangan bercerai kalau mereka ingin bercerai, apakah salah saya? Atau ketika mereka ingin gabung berumah tangga balik lagi, saya bilang jangan. Saya bukan orang tua itu. Sekarang tergantung sama mereka. Cerai urusan kalian, saya cuma bilang dengan segala konsekuensinya. Kalian lanjut, mungkin saya akan bilang, ayo sama-sama berubah, Perbaiki ya, Mam. Nah, itu saja yang saya beritahu tadi. Ada banyak pertanyaan sih daripada hakim sama sekalian sama apa yang saya lihat, apa yang saya tahu, saya akan ngomong. Tidak saya kurangin, tidak saya tambahin. Ya, semaksimal mungkin apa yang saya ketahui, saya akan bicara. Ya. Mungkin ada sedikit penambahan. Pihak mereka kan menuduh bahwa adik saya melakukan kekerasan terhadap anak. Tapi kan di sini kami sebagai saksi memberikan keterangan bahwa dugaan itu tidak benar. Ya, betul. Karena adik saya bukan saya membela adik saya, tapi pada kenyataannya adik saya suka keluar kota dan adik saya bukan ayah yang seperti itu. Jadi 180%, 180 derajat maksud saya sangat jauh berbeda. Itu tidak benar. Itu tidak benar sama sekali. Yeah. Bahkan bukan saya menuduh, tapi lebih kepada pihak mereka. Tuh. Artinya kalau saya boleh bicara, justru istrinya yang melakukan mungkin melebihi untuk seusia anak, gitu. Kekerasan pada anak, cara memukul, ya. Maksudnya cara mendidik ya. Artinya itu bukan ditujukan kepada adik saya, justru dari diri dia. Justru kita menunjukkan itu kepada dia, nggak salah. Nggak kebalik, kan seperti itu. Nah, justru di sini kami diminta keterangan untuk pembuktian itu terkait masalah itu dan masalah-masalah yang lain. Ada sih permasalahan yang ditanyakan sama saya tentang kunci borgol itu borgol plastik. Borgol anak-anak ya, Mam? Yang untuk anak-anak, bukan yang untuk dewasa yang napi ya, garis bawahin. Wajar. Ya. Kita tidak membenarkan ya, Mam. Berdiri di sana, ayo angkat kakinya. Wajar nggak? Di sekolah pun kita dulu dapat hal yang seperti itu kan. Bukan berarti kunci di ini diam anaknya gitu. Kadang-kadang dipakein topi anaknya dia.
bukan berarti itu kekerasan, justru itu supaya dia tahu, dia memahami. Bukan wah, 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 bukan begitu. Anakmu nggak mau makan, harusnya kau bilang, kenapa nak? Coba mami lihat mulutnya kenapa? Ada yang luka kah? Apa sakit perut kah? Apa kah? Itu seorang anak. Bukan kamu main tangan anak umur segitu, kamu ketok pakai jari begini, kepalanya gitu. Jangan. Kamu jahat itu namanya. Maksudnya di sini, hal ini yang takut saya untuk cucu saya nanti bertumbuh jadi kasar. Nah, maksudnya di sini kenapa kita juga membantu proses persidangan ini untuk hak asuh anak, karena kita menilai bukannya kita merasa kita lebih layak ya, tapi memang dari apa yang kita lihat gitu, memang selayaknya kita ingin hak asuh anak itu jatuh ke pihak ayah untuk kepentingan pertumbuhan anak baik secara psikis kan seperti itu ya. Jadi masa-masa kecil saat ini di golden age-nya mereka, kayaknya mereka butuh bukan kekerasan ya gitu. Jadi kalau mereka bilang kekerasan itu ditujukan untuk adik saya, lucu aja sih, nggak terbalik kan seperti itu. Di kepalanya sekuat mungkin gitu. Saya sampai teriak, Ina! Virgon lari dari atas, kenapa Mi, kenapa? Aduh, gak kuat Mami, Ina mukulin Ali kayak begitu. Udah biarin aja Mi, biarin aja. Ya, itu emaknya, kalau ada apa-apa dia juga ada apa-apa sama gua. Saking Virgon dia marah. Udah berapa kali. Waktu itu juga pernah Lala dipukul sampai pintu yang di atas itu besar-besar, terus ini yang merah-merah ini. Aduh, sorry. Terus Virgon juga bilang gini, gimana ya Mi, katanya, Inara ini gimana caranya biar bisa berubah. Lala itu tau nggak, rambutnya tuh diuok begini, ditarik, diseret. Saya selama ini nggak mau bicara. Hal inilah yang saya aku pertaruhkan nanti di pengadilan. Kenapa saya nggak mau buka mulut sama kalian? Tapi apapun itu, satu saat kalian bercerai, tolong ya, kalian harus berkonsekuensi dengan perilaku kalian. Kalian mau cerai, jangan kalian siksa cucu saya. Cuma itu yang saya minta. Oh, cuma bukti omongan aja gitu. Tidak ada bukti otentik, video atau apa atau foto atau gitu. Banyak saksi, ada pembantu, ada Virgon, ada saya, ada Inara, ada Sarla di situ. Dan mereka lihat semua. Mungkin nanti bisa ditanyakan langsung kepada anaknya. Kan anaknya udah gede. Terus saya mau nambahin lagi, jadi lucu ya. Ketika awal-awal permasalahan ini, yang perempuan ada bukti chatnya, masih ada. Dia bilang bahwa dia ingin berangkat ke Amerika untuk mencoba, enggak awal, ini kita bicara awal ya. Itu jadi kalau enggak, itu bukan, enggak, ini cuman ini bukan, doang. pada awal artinya gini, pada awal dia tidak mempertaruhkan anak untuk diasuh di tangannya dia. Kenapa sekarang seolah-olah jadi berubah? Kenapa dari awal kamu kan bilang nanti anak-anak biar sama dedinya. Nanti dia mau berangkat ke Amerika untuk dia mau mencari kehidupan yang yang baru lah ya. Tapi kan pas dijalanin kan mungkin rezekinya ada, akhirnya kan berpikir ulang. Mungkin jadinya berubah pikiran, jadi tadi plan A jadi plan B. Tapi kenapa kamu persulit? Kenapa pada awal kamu mau anak itu kamu yang ngasuh, dedinya yang ngasuh gitu. Tapi sekarang kenapa kamu dipersulit gitu loh? Kan lucu ya, awal-awal kamu menitipkan, bahkan menitipkan dedinya ke saya. Terus otomatis kan berarti anaknya kalau dititipin ke ayahnya berarti kan paketan kami dong gitu. Sekarang dipersulit, dengan kenapa itu dipersulit kan gitu.